Pernah nggak kamu ngerasa kalau di tengah dunia yang serba cepat, serba canggih, dan serba pamer ini, kita justru kehilangan hal-hal yang paling sederhana. Namun hal itu mungkin yang paling bermakna. Aku ingin sedikit share tentang 6 nasihat. Ini bukan nasihat yang aku baca kemarin sore, tapi nasihat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nasihat yang dulu hidup di rumah-rumah sederhana, tapi sekarang mulai menghilang dari percakapan kita. Namun, justru nasihat-nasihat inilah yang diam-diam masih dipegang oleh mereka yang sukses. Dipegang oleh mereka yang bahagia. Dan mereka yang jiwanya utuh. Mari kita renungkan bareng-bareng ke-6 nasihat itu. Nasihat yang pertama, jangan pernah malu terhadap 4 hal. Pakaian yang sudah lama, orang tua yang telah menua, teman yang hidup dalam keterbatasan, dan menjalani hidup yang sederhana. Kita urai satu persatu. Yang pertama, aku ingat suatu ketika aku ngelihat seorang remaja yang berjalan dengan kepala tertunduk hanya karena bajunya itu nggak baru. Padahal biasanya menunduk bukan berarti karena malu, tapi karena beban sosial yang kita bangun sendiri. Intinya kita jangan pernah malu pada pakaian yang sudah lama, karena baju yang kamu pakai nggak pernah menentukan nilaimu atau tidak pernah menentukan value-mu. Yang kedua, jangan pernah malu pada orang tua yang telah menua. Karena mereka adalah sebab kita hadir di dunia ini. Memelihara mereka bukanlah sebuah beban, itu adalah suatu kehormatan. Jangan pernah merasa malu merawat mereka, sebab jika kita memperlakukan orang tua kita seperti raja, maka Allah pun akan membuka rezeki kita juga seperti raja. Dan yang ketiga, jangan pernah malu pada teman yang hidupnya dalam keterbatasan. Karena persahabatan yang sejati nggak pernah mengenal jumlah saldo di rekening. Yang paling penting adalah kehadiran kita itu tulus. Bersama saat tertawa, tetap bersama saat derai air mata. Dan yang keempat, jangan pernah malu menjalani hidup sederhana. Karena sederhana itu bukan tanda kekurangan, tapi tanda bahwa kita sudah selesai dengan segala urusan atau segala pencitraan. Hidup sederhana adalah keberlimpahan yang tersembunyi. Mungkin di sanalah kebahagiaan sejati seringkali berdiam. Nasihat yang kedua, belajarlah mandiri. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada siapapun. Kita tumbuh, kita belajar, dan perlahan kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang akan terus-menerus ada untuk membimbing kita. Kita harus belajar berdiri sendiri. Karena hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pribadi. Kemandirian bukan berarti perjalanan sendiri, tapi kesiapan untuk tetap melangkah meski tak ada yang menggandeng tangan kita. Setiap hari adalah peluang untuk kita. Peluang untuk belajar, peluang untuk baca buku, peluang untuk mencari tahu, peluang untuk mencoba hal baru. Jangan tunggu orang lain untuk memandu, karena dunia ini bukan ruang tunggu, tapi ruang untuk bertumbuh. Kuatkan tekad dan tanamkan satu keyakinan. Aku bisa belajar, aku bisa berkembang dengan atau tanpa orang lain. Nasihat yang ketiga, wajah yang cantik tidak ada gunanya jika hatinya tidak mempesona. Kecantikan wajah hanya bisa memikat mata, tapi keindahan hati pasti memikat jiwa. Kalau kamu pernah melihat seseorang yang wajahnya biasa aja, tapi ketika dia bicara, cara bicaranya sangat mempesona pendengarnya. Itulah kekuatan hati. Kecantikan sejati lahir dari empati, lahir dari kasih, dari kebaikan yang tidak diumbar. Empati, kasih sayang, ketulusan itu adalah harta yang tidak bisa dibeli. Itulah yang menjadikan seseorang benar-benar mempesona. Percayalah, dunia ini lebih membutuhkan orang-orang yang berhati indah
daripada sekedar orang-orang yang tampak indah di wajah. Nasihat yang keempat, waktu lebih berharga daripada uang. Uang bisa kita cari, tapi waktu, sekali dia berlalu, ia tak pernah bisa kembali. Waktu 1 detik aja, jika sudah hilang, kita nggak akan bisa beli. Itulah kenapa waktu adalah aset paling mahal dalam hidup ini. Gunakanlah waktu untuk hal-hal yang membawa makna, untuk cinta, untuk pertumbuhan, untuk kontribusi kepada dunia. Karena pada akhirnya, apa yang kita lakukan dengan waktu, itulah cermin sejati dari apa yang kita anggap penting di dalam hidup. Maka jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak membawa makna. Gunakan setiap detik sebagai ladang pahala, sebagai tempat menanam kebaikan, sebagai ruang untuk tumbuh dan memberi. Nasihat yang kelima, jangan hidup untuk mengesankan orang lain. Aku pernah mendengar satu kalimat, kita mati karena komentar orang lain, dan kita hidup karena pujian yang semu. Pada akhirnya, orang akan tetap menilai. Dan yang lebih menyedihkan, mereka akan menilai lalu mereka melupakannya. Maka jangan pernah hidup demi membuat orang lain kagum. Hiduplah untuk membuat diri kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita hidup dengan integritas, ketika kita berjalan di jalur nilai-nilai, maka kita nggak perlu lagi mengejar validasi. Kita cukup berdiri tegak dengan kepala menengadah, hati yang lapang, dan langkah yang ringan. Karena kita tahu, kita hidup bukan untuk sekedar terlihat baik, tapi untuk benar-benar menjadi baik. Dan nasihat yang terakhir, atau nasihat yang keenam, teman yang mengerti saat kita menangis lebih berharga dari teman saat kita tertawa. Tertawa itu mudah karena momen bahagia semua orang pasti ingin hadir. Tapi saat air mata terjatuh, saat dunia terasa sunyi, ada nggak orang yang masih mau duduk diam di samping kita? Teman sejati itu adalah yang hadir di saat kita rapuh, yang tak lari saat kita jatuh, dan yang tak pergi saat kita runtuh. Sebenarnya kita hanya butuh satu teman aja. Teman yang memahami isyarat diam, yang hadir bukan karena undangan, tapi karena kepedulian. Dan jadilah teman seperti itu untuk orang lain. Karena mungkin hari ini mereka yang menangis, tapi esok bisa jadi orang itu adalah kita. Teman-teman, 6 nasihat ini bukan sebuah teori. Ini adalah pegangan hidup. Mungkin terdengar sederhana, tapi jika kita hidup dengan mengamalkannya, kita nggak hanya sedang membangun kehidupan pribadi yang utuh, tapi juga sedang merawat warisan nilai-nilai untuk generasi kita berikutnya. Aku ingin ngajak kalian untuk tidak cuma nonton video ini, tapi benar-benar hidup dalam nilai-nilai ini. Bagikan nasihat ini, sampaikan kepada keluarga, sahabat, komunitas, share di status atau grup WhatsApp. Karena bisa jadi satu nasihat hari ini akan menyelamatkan satu jiwa di hari esok. Aku Husin, terima kasih sudah membersamai. Sampai jumpa di video yang lainnya.